Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Tradisi lisan Kerajaan Nagor dan asal-usul marga Damanik. Dari tulisan, Bapanggi Masrul Purbadasuha SPD, yang berjudul, Nagor, Kerajaan Kuno di Sumatera. Nagor merupakan suatu kerajaan kuno atau Ancient Kingdom, yang pernah berdiri di Sumatera Utara, sebagai awal dimulainya periode sejarah di kalangan masyarakat yang sering disebut orang Hataran atau Simalungun sekarang. Menurut penuturan Tuan Subirman Damanik, tinggal di Durian Banggal Kecamatan Raya Kahayan. Terbentuknya kerajaan ini diawali sejak kehadiran seorang Brahmana bergelar Darayat Damanik. Namanya tercatat dalam Pustaka Kuno Peninggalan Kerajaan Nagor. Ia berasal dari golongan bangsa Munda yang datang dari dataran tinggi Chota Nagpur, sebelah timur India meliputi negara bagian Jharkhand, Chhattisgarh, Benggala Barat, Bihar, dan Odisha, dulu bernama Orissa, hingga daerah Assam. Pustaka Nagor menyebut tokoh kesatria tersebut dengan gelar Narama. Naskah ini terbakar tahun 1958 pada masa pemberontakan PRRI. Narama adalah seorang penganut Hindu Waisnawa pemuja Dewa Wisnu. Ia dianggap sebagai reinkarnasi dari Narayan, dalam mitologi Hindu adalah nama lain dari Dewa Wisnu. Dalam bahasa Sanskerta, Naara, berarti air atau entitas hidup dan, Ayana, adalah tempat istirahat, karena itu disebut, Narayana, yang berarti tempat istirahat bagi semua entitas hidup. Hubungan dekat Narayana dengan air menjelaskan penggambaran Narayana dalam seni Hindu sedang berdiri atau duduk di samudera. Pengejawantahan penting dari Narayana adalah, Maha Menjadi yang merupakan dasar dari semua orang. Di Simalungun, gelar Narayan ditambah dengan Namanik, sehingga penyebutannya menjadi Narayan Namanik yang bermakna, Naibata Parsimada Tondui Pakon Sipaulak Tondui, dewa pemilik entitas hidup dan pengembali entitas hidup. Rakyat Nagor meyakini bentuk kepala Narayan seperti kepala burung enggang dan tubuhnya dibalut dengan jubah putih. Oleh rakyat Nagor, burung enggang diyakini sebagai reinkarnasi dari Narayan Namanik. Pada zaman dahulu, Narayan Namanik biasa dipanggil untuk menghidupkan orang yang baru meninggal atau siluk matei, agar hidup kembali, dengan membaca mantra atau tabas yang berbunyi, Narayan Namanik, Roh Maham Sipaulak Tondui, sebanyak 1200 kali. Setelah orang yang meninggal itu hidup kembali, sebagai tebusan ditanamlah pisang sitabar jantan di pinggir halaman dan pisang unshim jantan di pinggir ladang. Usia kehidupannya tergantung dari usia pisang yang ditanam tersebut. Bila pisang itu mati, maka manusia itu pun akan ikut mati. Pada ujung lidah Darayat ditumbuhi sejumlah bulu sehingga dia sulit untuk menyebut huruf N. Dia pun menyebut Narayan Namanik dengan Darayat Damadik. Nama ini kemudian menjadi gelar baginya dan Damadik perlahan mengalami perubahan bunyi menjadi Damanik. Tuan Subirman Damanik menceritakan bahwa Narama meninggalkan India akibat terjadi Rodi membangun sebuah istana dan tempat pemujaan atau parsinumbahan yang mempekerjakan manusia dan juga kawanan hewan. Para hewan diperintah untuk mengangkut bebatuan dari Mesir untuk diboyong ke India. Proses pembangunan istana dan tempat pemujaan ini akhirnya berujung konflik. Untuk menghindari pertikaian yang terjadi, Narayan Damanik lantas memilih meninggalkan tanah kelahirannya, beserta istri tercintanya seorang putri Mongol dan para pengikutnya. Mereka pergi meninggalkan India dengan menaiki sebuah kapal besar mengarungi samudera luas. Kapal mereka kemudian terdampar di pesisir Selat Malaka. Mereka lalu mendarat di daerah Pagurawan atau Pargurawan, masuk daerah Batu Bara sekarang. Peristiwa ini terjadi sekitar abad 4-5 Masehi. Dari tempat ini, Narama beserta rombongannya perlahan masuk ke pedalaman melalui Sungai Suka, Laut Tadur, Liang Tanggiripan, Parbatu Tebing Tinggi, Sorba Jahei terus ke hulu melalui Bahbalandei, Mariah Nagor, Dolok Simbolon, Sorba Dolok, Dolok Simarsolpah, Raya, Dolok Bahrubei. Dolok Tinggi Raja, Parti Malayu, Dolok Siandorasi, Parti Biganjang, Saran Tolbak dan akhirnya mereka sampai di Nagori Banua Sokkur. Tidak lama kemudian 4 orang putranya dari India datang menyusul, namun salah seorang saudari mereka tetap berada di India karena sudah menikah. Mereka berangkat dari India disertai 3 orang teman mereka, yaitu Naragat Sinaga, Narasi, Purba, dan Narasak, Saragi. Setelah beberapa lama berdiam di Sokkur, ketiganya kemudian menikah dengan cucu Narama. Dari sini diketahui bahwa Narama merupakan perintis jalan atau Sirotos Dalan, bagi kehadiran leluhur marga Sinaga, Purba, dan Saragi ke tanah Simalungun.
Di samping sebagai pemimpin, Narama juga memiliki kemampuan di bidang pengobatan atau partambaran. Selain mengobati kaum manusia, dia juga mampu mengobati penyakit yang diidap hewan. Dia memiliki sebuah alat tiup yang disebut salohap terbuat dari bambu yang berfungsi sebagai alat untuk mengundang hewan yang hidup di darat maupun di air untuk datang kepadanya. Meskipun dia bersahabat dengan sejumlah hewan, namun dia lebih serasi memelihara ayam, sementara Naraga dan kedua temannya Narasi dan Narasak lebih cocok memelihara gajah, kerbau, dan anjing. Narama mengakhiri masa hidupnya didampingi istrinya ketika melakukan pertapaan di Liang Sigundaba. Sepeninggalnya sosoknya dipuja dan menjadi tokoh yang dikeramatkan. Pengkultusan terhadap sosok Darayat Damadik ini berkaitan dengan konsep Hindu-Buddha yang mengenal istilah Dewa Raja, di mana seorang raja dipuja dan dianggap memiliki sifat kedewaan atau keilahian yang bersumber dari Dewa Siwa atau Dewa Wisnu. Bentuk pemujaan ini kemudian berkembang luas di Asia Tenggara yang diperkenalkan oleh para pengembara dari India. Konsep Dewa Raja dibentuk melalui ritual keagamaan yang dilembagakan dalam pranata kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Hal ini memungkinkan raja untuk mengklaim dirinya memiliki wewenang ilahiyah yang bisa digunakan untuk memastikan legitimasi politik, mengelola tatanan sosial, menata aspek ekonomi, dan agama. Hal ini juga digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, memuliakan raja sebagai dewa hidup yang pastinya menuntut pelayanan dan pengabdian maksimal dari rakyatnya. Seiring dengan itu, sistem kasta sebagaimana yang diterapkan di India turut diperkenalkan untuk menata masyarakat berdasarkan kelas sosialnya. Konsep ini juga terkait dengan Cakrawartin, istilah yang digunakan dalam agama Dharma atau Hindu-Buddha, untuk merujuk kepada seorang penguasa jagat yang ideal, seorang maharaja yang bijaksana dan welas asih kepada seluruh makhluk di dunia. Sepeninggal sang raja biasanya didirikan monumen maupun patung yang bertujuan untuk menghormati dan memuliakan sang raja yang telah wafat. Secara politik, gagasan ini merupakan suatu upaya pengesahan atau justifikasi kekuasaan raja dengan memanfaatkan sistem keagamaan. Nama Nagur berasal dari perpaduan kata, na dan agur, yang berarti gelar bagi seorang pemimpin yang gagah berani, benar, adil, dan bijaksana. Namun sejumlah sejarawan ada juga yang mengkaitkan nama Nagur dengan Chota Nagpur dan juga kota Nagore yang ada di India. Kerajaan ini berdiri ratusan tahun kemudian sepeninggal Darayat Damadik. Terbentuknya kerajaan ini diawali oleh perpaduan sejumlah kampung yang pada suku Simalungun dibagi ke dalam beberapa bagian meliputi Huta, Nagori, dan Urung. Pasca berdirinya kerajaan, dipilihlah suatu lokasi sebagai pusat kerajaan yang disebut dengan Pamatang. Nama Nagur pertama kali masuk dalam catatan sejarah yaitu pada Almanak Annals Dinasti Sui, 581-618 Masehi, salah satu kekaisaran di Tiongkok penerus dari dinasti Jin dan peletak dasar bagi kejayaan dinasti Tang sebagai penggantinya. Almanak tersebut meriwayatkan tentang transaksi perdagangan bilateral antara Nagur dengan dinasti Sui di perairan Sungai Bahbolon dekat kota perdagangan. Dengan adanya budidaya rambung merah yang dikembangkan masyarakat Nagur, sehingga mengundang bangsa Tiongkok dari dinasti Sui untuk membeli hasil sumber daya alam Nagur yang dibutuhkan sebagai kedap air atau water tight bagi kapal-kapal dagang mereka. Pada waktu itulah pihak Tiongkok mendirikan kota pelabuhan Sangpangtu di tepi Sungai Bahbolon, sekitar 3 km dari kota perdagangan sekarang. Mereka banyak meninggalkan batu-batu bersurat di pedalaman Simalungun yang kini telah lenyap akibat penggusuran oleh pembukaan perkebunan dan pabrik-pabrik pada zaman Belanda. Tidak jauh dari tempat ini, ada satu lokasi yang pada zaman dahulu jadi tempat ritual pemujaan roh leluhur bernama Dolok Sinumba. Sebelum kehadiran Belanda di tempat ini terdapat banyak kuil dan candi Buddha. Ada satu situs candi yang berhasil diselamatkan pada waktu penggusuran oleh pihak Belanda sewaktu mendirikan pabrik dan perkebunan. Situs candi ini kini disimpan oleh keluarga Margapurba di Medan. Nahoda Persia, Buzuruk bin Syahriar al-Ramhurmuzi, saat lawatannya ke Pulau Sumatera pada tahun 955 Masehi mencatat adanya suatu kerajaan bernama Nakus yang mengacu pada Nagur. Sebagai sebuah kerajaan yang besar dan kuat, Nagur sempat mengalami kejayaan selama lebih dari 1000 tahun. Di masa keemasannya wilayah kekuasaannya terbentang luas mulai dari Aceh di utara dan Riau di selatan hingga masuk ke pedalaman Danau Toba di barat dan perairan Selat Melaka di sebelah timur. Adapun lokasi yang menjadi pusat pemerintahan Nagur dalam bahasa Simalungun disebut Pamatang. Para peneliti sejarah Simalungun umumnya menyepakati bahwa lokasi awal yang menjadi ibu kota kerajaan Nagur berada di sekitar Pamatang Kerasaan sekarang, masuk kecamatan Pamatang Bandar tidak jauh dari kota perdagangan.
Hal ini dibuktikan dengan adanya konstruksi tua bekas kerajaan Nagur dari hasil ekskavasi yang dilakukan oleh para arkeolog. Hall tahun 1967 halaman 26 dan Tideman, tahun 1922, halaman 51. Sungai Babolon yang berada di hilir daerah ini menjadi pelabuhan Nagur, di mananya alirannya terus sampai ke Selat Melaka. Lokasi lain yang diindikasikan pernah menjadi pusat kerajaan Nagur adalah Parti Malayu, Nagur Usang, Tiga Dolok, Tiga Runggu, dan Nagaraja. Tuan Subirman Damanik menjelaskan pada masa Raja Nagur terakhir istananya dibangun di 3 tempat, pertama di Parti Malayu yang didiami oleh permaisuri yang pertama, kedua di Raya, dan ketiga di Mariah Nagur. Biasanya perkampungan Nagur berada tidak jauh dari perairan, ada 3 tipikal pemukiman yang wajib didirikan oleh Raja Nagur. Pertama bernama Silaon yang menjadi lokasi pemujaan kepada para leluhur, kedua Sigundaba menjadi tempat pemujaan bagi para panglima atau puanglima, Hulu Balang atau Parsaholat, dan ketiga dinamakan Sigintora. Lokasi ini dijadikan tempat pemujaan para panglima dan Hulu Balang untuk menghalangi datangnya penyakit dan menghalau musuh. Lokasi untuk balai pertemuan dengan para raja dipusatkan di Talun Parhupuyan, Dolok Tinggi Raja. Pada seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara yang diadakan di Perlak Aceh Timur tahun 1980. Sejarawan Anas Majmud menyampaikan makalahnya di hadapan para tokoh ulama dan sejarawan lainnya seperti Prof. Dr. Hamka, Prof. Ali Hashmi, Dr. Ruslan Abdul Ghani, Tengku Lukman Sinar SH, budayawan Melayu Muhammad Said pendiri Harian Waspada, Dr. Lens Kesles, Prof. Dr. Ibrahim Hasan MBA, Prof. Dr. Kadas Gupta, Prof. Dr. Wan Hussein Asmi, Prof. A. Majid Ibrahim, Abu Hasan Sam MA, Dr. Randus UU Hamidi, Dr. Randus Zainuddin Mart, Timur Jailani MA, Tengku Abdullah Ujung Rimba, Zainal Arifin Sregar BSC, dan Prof. Ismail Hussein. Dia menceritakan secara singkat tentang Nagur, sebuah kerajaan pedalaman yang wilayahnya sangat luas dan selalu bergandengan dengan Haru dan Pasai. Untuk membuktikan keberadaan Nagur, dia menyebutkan nama-nama tempat di Simalungun seperti Nagur Usang, Nagur Bayu, Parhutaan Nagur di Tiga Dolok dan Tiga Runggu. Dia juga menyinggung tentang Panai, sebuah kerajaan tua yang tercatat dalam Tanjore Inscription, yang dibuat pada masa Raja Rajendra Chola pertama dan berangkat tahun 1030 Masehi. Dalam hubungannya dengan Panai, dia juga menyebutkan tentang banyaknya nama Panai di Simalungun. Pada masa kejayaannya, selain dengan Tiongkok, Nagur juga pernah menjalin interaksi perdagangan dengan kerajaan Persia memperdagangkan komoditi ular tikar, dalam bahasa Simalungun disebut balun bigo atau bidei. Untuk dijadikan permadani yang dilatih, agar bisa terbang dan membawa 2 orang di punggungnya. Ukuran ular ini 7 meter dan lebarnya 1,5 x 3 meter. Bukti adanya pengaruh budaya Persia ke tanah Simalungun, diantaranya banyaknya ditemukan terminologi bandar. Terminologi Persia ini kemudian diabadikan menjadi nama pemukiman di Simalungun seperti Mariah Bandar, Marihat Bandar, Bandar Masilam, Pamatang Bandar, Nagori Bandar, Bandar Huluan, Bandar Kahayan, Bandar Buntu, Bandar Silau, Bandar Jawa, Bandar Tongah, Bandar Tinggi, Bandar Siantar, Bandar Hataran, Bandar Manik, Bandar Hinalang, Bandar Tongging, Bandar Maruhur, Bandar Nagori, dan Bamun Bandar. Dalam Pustaha Parpadanan Nabolak, kerajaan Nagur digambarkan sebagai suatu kerajaan yang kaya dan jaya, di mana ibu negerinya, dalam bahasa Simalungun disebut Pamatang, memiliki benteng yang kuat, berpagar besi. Pintu gerbangnya disebut layar-layar, terbuat dari tumbaga holing, dan gemboknya terbuat dari perak. Sementara Pustaha Parmongbong Bandar Syahkuda seperti yang dituturkan Tuan Alep Damanik menyatakan bahwa istana Raja Nagur berada di Tolbak Pargambirian. Pada zamannya, daerah Nagur terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya dan menjadi komoditi yang sering diperdagangkan kepada kerajaan dan bangsa lain dari luar Sumatera. Seperti rotan, damar, sena, gaharu, nibung, jelutung, merbau, rambung merah atau balata, dan juga produsen madu yang berlimpah yang dibudidayakan dengan memanfaatkan pohon rambung merah dan kayu raja atau tualang sebagai sarang lebah madu atau hurama. Madu yang diperdagangkan Nagur terbagi 2, ada madu lebah yang terasa manis dan ada juga madu lalat atau bonbon yang terasa asam manis. Sarang madu yang disebut hoti-hoti juga turut diperdagangkan. Sarang madu ini digunakan untuk pembungkus obat, logam berharga, dan untuk bahan baku lilin.
Tempat penyimpanan obat dan barang berharga biasanya ditaruh dalam lubang tanduk atau lubang tulang hewan dan bambu atau abal-abal, setelah ditutup rapat bagian luar ditempeli sarang madu. Adapun getah rambung merah biasanya digunakan untuk merekatkan kulit kayu gaharu untuk membuat kain. Getah yang akan diperdagangkan diolah dengan cara batang-batang rambung merah dibelah berkeping-keping dan getahnya dibiarkan mengalir. 3 minggu kemudian karet tersebut dikelupas lalu ditaruh dalam peti. Di atas getah tersebut diletakkan kayu besar untuk menekannya dan dibiarkan selama 3 minggu agar semuanya merekat menjadi satu. Getah rambung merah juga diolah untuk jadi minyak tanah dengan cara dicairkan. Getah damar dimasak dicampur dengan air perasan serai atau sangge-sangge, dan air perasan buah jarak atau dulang yang sebelumnya ditumbuk halus. Setelah getah menjadi cair dapat digunakan sebagai minyak tanah. Pihak Nagor juga menjual getah dari kayu damar yang dibungkus dengan pelepah pinang dan juga sihat. Lempengan seperti damar yang berasal dari semut, biasanya digunakan untuk perekat gagang pisau dan obat muntaber. Komoditi alam ini kemudian diangkut melalui sungai dan sering memanfaatkan goa yang ada di pinggir sungai sebagai gudang dan transit sementara sebelum sampai ke laut. Setelah sampai di laut, para saudagar Nagor juga memanfaatkan pulau-pulau kecil seperti Pulau Batu Beranak dan Pulau Pandan sebagai gudang dan juga pelabuhan. Kerajaan Nagor pada zaman dahulu terkenal sebagai tempat mencari penghidupan atau pangaldungan, bagi para penduduk baik di lingkungan Nagor maupun dari luar Nagor. Raja Nagor sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, tidak ada penindasan dan kesewenangan dari keluarga bangsawan terhadap golongan yang lemah. Meski sistem pemerintahan yang dijalankan bersifat feodal, namun kebenaran sebagai falsafah hidup tetap menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Falsafah hidup, Habonaron Dobona Hajungkaton Sapata, sudah mengejawantah dalam kehidupan orang Simalungun sejak lama. Keselarasan hubungan yang diwujudkan dalam penerapan falsafah adat, Tolus Sahundulan 5 Saudoran Walus Sabanjaran, menjadi pilar perekat antara rakyat dengan para pemimpinnya. Di bawah kekuasaan Raja Nagor, rakyatnya hidup aman, damai, dan sentosa, keselamatan mereka terjamin, kekayaan alam melimpah, dan ketersediaan bahan pangan memadai. Semua inilah yang mendasari rakyat Nagor hidup sejahtera. Raja Nagor juga menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Sriwijaya dan Panai, ketika Panglima Indrawarman bersama pasukannya datang ke Simalungun dalam rangka misi ekspedisi Pamalayu. Raja Nagor memanfaatkan jasa para pasukannya dari kalangan suku Jawa berjumlah 1.000 orang untuk ditugaskan memindahkan bagian hulu sungai Bahumpawan ke sungai Baambalotu. Sebelum melakukan pengerjaan, mereka mengadakan perundingan di Talun Parhupuyan, Dolok Tinggi Raja. Sungai Baambalotu diperbesar bertujuan agar dapat mengairi persawahan di sekitar aliran sungai tersebut sampai ke Dolok Masihol. Mereka menamakan sungai tersebut dengan Ambalotu mengikuti nama Sungai Ambalotu di Asahan, anak sungai Silau yang menjadi basis seluruh bala tentara Jawa. Peristiwa ini juga mengawali munculnya nama kampung Saribu Jawa di Simanabon, Silau Kahean. Dalam Pustaha Nagor tercatat sejumlah nama tokoh yang menjadi ingatan di kalangan keturunan Nagor, seperti Sang Majadi Damanik, Saduk di Hataran Damanik, Sang Mahiu Damanik, Jigou di Hataran Damanik, Sang Madoryangin Damanik, dan Puteri Anggaraini Mboru Damanik. Dalam Pustaha Parmongmong Bandar Sahkuda dikisahkan bahwa Sang Ni Alam disebut Raja Pasir Samidora atau Samudera Pasai, menikah dengan puteri Raja Nagor, Sang Majadi Damanik yang bernama Sang Mainim. Karena istrinya enggan memeluk Islam lalu memutuskan pergi meninggalkan Pasai dan kembali ke kerajaan Nagor. Akibatnya meletus perang tanding antara Raja Pasir Samidora dengan Raja Nagor. Adapun cabang-cabang marga Damanik yang hidup di zaman Nagor adalah Damanik Nagor, Rampogos, Sola, Malayu, Sarasan, Ri, Hajangan, Simaringga, Usang, Bayu, dan Bariba di Pulau Holang, kota Siantar sekarang. Sekian tradisi lisan tentang kerajaan Nagor dan asal-usul marga Damanik dari tulisan Bapanggi Masrul Purbadasuha. Semoga bermanfaat.